ngagetin ya jadinya. Kayak tiba-tiba di area jungle juga. Oke, tapi kita akan menyaksikan pembukaan minggu yang ke-6. Minggu yang sudah mulai menegangkan apakah babak playoff ada di tangan mereka. Karena ingat, sudah terlalu lama Navi mendambakan babak playoff. Ya lumayan rindu ya untuk babak playoff. Tapi kalau ngomongin rindu sebenarnya Dewa pun juga sama. Dewa, di season pertamanya Dewa masuk ke MPL, mereka playoff. Tapi sampai sekarang mereka belum bisa dapetin itu lagi. Iya, udah beberapa musim ya. Dan bahkan ini bisa dibilang musim keempatnya mereka untuk melaju ke babak playoff lagi. Sekarang Chip, kemarin aku sempat melihat Chip bisa mendapatkan level 2 sebelum minion midnya ketemu. Iya, Itu White dia. Walk kan? White Walk. White Walk. Dia Cuma- langsung menuju ke gold lane dia atau mencari ke first buff-nya yang bakal ditargetkan. Jadi ya dengan Asian Chip mungkin kita expect yang diambil sama Andoryu adalah buff yang dekat dari area turtle-nya. harus pilih ya. Harus pilih. Pilih. Tapi kalau misalkan kita bahas di back ke mid laner atau roamer ya hitungannya. Support Angela, kemana Angela? Angel, oh wait, kayaknya mau dilepaskan biar nanti Navi melawan dengan Esmeralda. Itu mungkin tujuannya, makanya mereka bawa Matilda. Iya. Mereka udah siapkan di awal, mereka udah siapkan di atas. Dan itu dia pertanyaan aku tadi, pengen menanya ke Profesor dan juga Liv. Ini memang kita tahu mereka bisa meng-counter pergerakan dari Angela. Tapi ngebuka Esmeralda di atas, itu menurut aku agak cukup riskan, Liv. Iya, Wow. iya, iya. Dia langsung di react sama Lunox juga ya soalnya. Karena dengan segala data, oke, data dia bisa ke counter Corveus, data dia dengan bisa meng-counter ke arah Angela. Oke, tapi ngebuka di atas Esmeralda itu terlalu fragile menurut gua. Iya, ya mungkin kalau memang akhirnya nanti kayak yang Oji bilang Esmeraldanya bakal dimakan. Gua rasa yang akan merajalela Yusamsinnya. Jadi ya pick atas ini sebenarnya buat nunjukin kalau targetnya tuh ada 2 loh, bukan cuma Esmeralda. Dan by the way, di season 7 MPL kita lihat Esmeralda dan Uranus bertebaran di mana-mana. Tapi sekarang kenapa gampang dipanis? Menurut gua karena efek anti regennya ada di glowing. Ya, Jadi setuju. gampang buat makan midnya. Jadi kalau dulu siapa mid lane yang mau bikin NOD? Ya, Hampir nggak gak ada. Bang, kok nggak bikin NOD, nggak ada damage bang soalnya. Wah itu kata-kata siapa dia? Itu alasannya tuh soalnya. Itu dia, tapi emang benar kok. Make sense juga. Dan Ruby, oh ini faktor-faktor golden yang Dihabisin, sempat dihabisin. kita bahas, sempat kita lihat juga. Waduh. Tapi dengan adanya Lunox ya, aku cukup melihat bahwa ya Okta biasanya ngambil Lunox ini sebagai cistran. Tapi dengan adanya Lunox yang sekarang jadi meta, dan cocok sekali untuk bisa membuka mungkin seperti Esmeralda dan mengejar juga Yushuchi dengan tim burst damage-nya. Menarik ya. Jadi kayak lebih menarik sih buat Dewa. Menarik, menarik. Menarik banget. Karena kayak rasa yang mungkin agak cukup baru dari gameplaynya. Sudah lama tidak terlihat gameplay unik seperti ini kan. Bentar, Booster bentar. Spotlight. Bentar. Dengan- Ini, Lunox ini mid atau gold? Menurut gua Masih flex. Masih flex masih dong. flex. Walaupun aku merasa agak bias ke Okta ya dengan Iya sih, power dia power. sebagai mid lane. Kayak kalau ngeliat Lunox tuh kayak Okta banget. Ya. Tapi Fanny ternyata dibuang juga. Respect terhadap Ray. Plus, sekarang masih belum kelihatan juga ya. Kita lihat ini Navi kalau bisa kita lihat adalah sangat-sangat respect. Cuma yang mereka harus lupa gimana caranya mereka menutup jalan untuk dari Lancelot Ray. Kars bisa kita bilang dia akan cuma mengganggu, tapi nggak tutup jalan. Ngomongin ke arah Matilda, ini juga sangat sulit untuk bisa nge-reach ya kan. Oke. Yang mungkin harus diperhatikan adalah benar-benar kalau God lane dari Navi itu God lane yang bisa jaga diri, bro. Gold lane yang bisa jaga diri ya. Menurutku di sini kalaupun emang nanti tiba-tiba ada Bane atau Cho, kayaknya nggak bakal kaget sih. Yes, Emang itu mereka dia. butuh soalnya. Karena tadi kita udah bahas, Ruby sebenarnya kuat nih. Tapi dengan adanya Ruby di band, mereka tahu concernnya sangat penting terhadap Corveus dan juga Lancelot. Ada baiknya ditutup dan akhirnya ngebuka chance yang lain. Opsinya udah lepas by the way, udah boleh digunakan. Tapi cowok ternyata. Ya, Cowok ini kan. gold lane. Cho gold lane. Yang udah kita duga. Ya kalau misalkan nggak Cho ya Bane. Karena mentok-mentok karena dengan adanya Ruby yang ditutup ya efek sisinya bakal minim. Iya, iya. Apalagi udah muncul Esmeralda, ingat di atas nih. Jangan sampai Esmeralda malah jadi bumerang nantinya. Gue sempat mikir Obsidia, alasannya ya karena Lancelot ini ketangkep sama Obsidia kan. Iya. Atau Alice mungkin Ya Povius juga akan bete sih harusnya di sini. gak bisa lompat kan? Nggak bisa lompat dia soalnya. Termasuk Harlot juga dia nggak bakal bisa melakukan vengeance. Jadi terlalu banyak untuk Obsidia. Itu dia. Yang baru kita Obsidia. obrolin. Ini dia. Satu Membuka. hero yang akhirnya bisa dibawakan di Land of Dawn. Ini membuka kan? Iya. Obsidia membuka. Oke. Tapi kalau bisa kita bilang Obsidia salah satu hero yang cukup ringkih.
Benar. Head to head dengan Chow berdamage itu memang agak cukup sulit. Cuma di MPL Indonesia, anything can happen. Benar-benar. Yang penting dia intinya satu ya. Mereka kan bisa menangin range. Dia bisa menangin jarak daripada Chow. Ya, dan jangan lupa ini bisa mematahkan tempo dari Chow-nya loh. Karena Chow ini rely banget sama dash. Ya. Ketika nanti hug the bone-nya itu kena ke arah Chow, wah Chow cuma bisa jalan kaki loh. Dan akhirnya jadi to the bone. Dia bisa ditarik. Kalau kena ulti. Kan nggak bisa Chow dash. Skill. Ya, Bukan, skill dash. bukan Ya, support. ditarik guiding gitu loh. Oke, ini dia pembukaan week yang ke-6 dengan adanya Obsidia. Mampukah Dewa mendapatkan win streak-nya? Atau Navi goes to playoff so MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Karena memang di awal matanya punya salah satu support yang bisa nakal. Salah satu support yang bisa ngebukain vision terus-menerus. Sehingga ya levelnya kita tahu sekarang. Tapi banyak loh, sekarang berpikir banget triknya biar gak ngasih XP, biar gak ngasih gold. Iya. Jangan show ya. Jangan show, ada yang show dulu ntar mid lane. Ya, dengan tujuan biar nanti EXP dari para roamernya nggak bisa didapatkan. Dan buat sekarang kalau kita lihat dari Lunox-nya Rapture, Wilderness Blessing, oh my galak sepertinya. Tahun keduanya mungkin Rasa sih bisa, mungkin kalau mau discount juga boleh. Oh, bakal coba dipasang Mueza untuk mendapatkan first blood-nya dari tangan Dewa. Tapi nampaknya Okta lebih seksi dan bahkan saja Lele hampir menaik karena Okta trigger for defensive akhirnya keluarkan dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Tapi satu hal yang dipastikan ketika tampil pertama Okta, Lele gak akan ada. yang penting untuk Chip cari level 4 aja sih. Gimana caranya di turtle pertama dia udah dapetin level 4 agar timingnya bisa berjalan. Berat juga sih Lele. Udah sekarang Gak berat buat tim soalnya, tapi untuk team fight nanti bakal punya job desk yang berbeda. Esmeralda mungkin akan lebih ke zoning. Esmeralda lebih sedikit, Oke, akhirnya sudah level 4 dari Pasar Liatri tidak akan melepaskan satu jangkauannya pun di hadapan dari Andalyu. Standby set up untuk berbicara turtle yang pertama. Ini turtle yang cukup mengerikan. Satu jangkauan turtle atau bahkan adanya white di sini ini bisa mendominasi tim mereka. makanya tadi gue bilang faktornya di Chip level 4. Yang penting ketika lagi buka portal agak sedikit mundur ya. Biar nggak bisa masuk ke lawannya. Tapi setup sudah mulai. Tetap sudah mulai ditarik dengan ada kill di depan sana. Karena akan cukup kesulitan bisa menghadapi Salto dari seorang Kap. Lele yang kedua dan Muez yang sudah berada di level 4 ini sangat menguntungkan untuk para pasukan dari tim Dewa. Dan lihat, apa yang dilakukan oleh para pasukan dari Dewa. Mereka biarkan opsi Dewa tetap kali ini. Dia biarkan tetap free. Selama vision dan matanya masih ada di Mueza sebagai sisi tiga. Karena kita tahu Isapsin kadang turtle pertamanya di mirror kan, di skip. Jadi pilihan dari Ray juga adalah clear dulu nih Bes. Semua jangan yang ada. udah pasti ya, mereka mencoba buat buat sekarang ya, karena mereka punya chip. Jadi mereka membiarkan Ray-nya farming out of nowhere. Iya, Dia benar-benar aja. unknown aja. Biar apa? Biar EXP-nya dari Astro juga nggak maksimal. Ini kalau yang gue lihat tadi mungkin sama dari itu trigger, tapi lihat Purify bakal coba untuk menghadapi dan maybe berhasil menghindari damage yang diberikan oleh CV di depan sana. Damage dengan level Jelanda Real berhasil mendapatkan turtle. Defense terbuka di depan sana. Okta dengan adanya damage yang cukup besar tapi nampaknya tidak bisa menimbulkan impact perbandingan antara point kill. Navi tetap mendominasi dengan 2 poin yang benar-benar sangat. Tapi ini malah ngebantu Navi sih Bes. Dibukain shortcut yang datang. Iya dari CV. Pasti yang cowoknya lebih mudah buat melawan dive. Dan sana shortcutnya emang terlalu jauh sih sebenarnya dari tempat asal. Kalau pressure back away. Dewa. Dua untuk Navi. Oke. Dua untuk Navi dan juga 4 untuk Dewa. Kembali lagi di mana para pasukan dari tim Dewa kali ini mereka cukup kesulitan dengan adanya pembukaan Esmeralda di atas ini memang cukup ekstrim. Ternyata impactnya masih banget loh. Eman kemarin sih. Sebelum Eman world up, Endless, nanti sisanya bisa di brute force dan Maleficon. Jadi tetap sustain, punya cooldown, dan kalau kita ngomongin damage, sudah pasti ada Maleficon. Walaupun tadi kelihatan ya di shortcut pertama itu sangat membantu CV.
Makanya tadi sempat gue bilang kan, trigger. Oh, tuh Wild Flag keluar begitu saja dan pangan di depan sana. Maybe masih bisa selamat. Balaskan kembali semua yang diberikan oleh para pasukan dari tim Na'Vi. Totally beneran worth it dengan adanya Maybe di sana tanpa kehilangan purify sekalipun dan dia tidak ter-take down. Itu dia alasan dari Maybe jadiin sepatunya, we. Dia tahu nih damage fisiknya terlalu sakit dari Chow. Makanya respect dari Butcher. Ya, dan first item Windtalker, menarik ya. Ada beberapa item yang mungkin build-nya berbeda soalnya. Dari Maybe jadi sendiri. Karena opsi dia, ada beberapa yang mungkin bawanya Trinity, ada juga yang bawa Husklow. Jadi mungkin. Dan menjadi hero ke 129 yang digunakan sepanjang sejarah. Semoga semuanya kepake lah ya. Banyak dari Recruit bisa exploit. Masih belum bisa untuk maksimalin. Ya, pasti. Ini jadi patokannya mereka nih. Karena semuanya kan biasa dimulai dari profesional duluan kan. Sama ini, jangan lupakan kita lihat ada Mountain Shocker menuju ke arah Muesa. Terlalu sakitnya bisa dilihat dari Andoryu dengan udah ada Hunter strike di tangan dirinya. Membuat para pasukan dari tim Anakneo tidak akan melepaskan satu tahun. Mereka tidak mendapatkan kerugian, tapi Okta berhasil menanggarkan dengan cukup banyak shot skill yang dikeluarkan kali ini. Langsung bisa tangan dari Ray. Kekurangan yang bisa diberikan membuat para pasukan dari tim Anakneo mundur mendadak. Kehilangan turtle mereka yang kedua membuat mereka jadi seri atas turtle mereka yang sebelumnya. Dan balik lagi menuju ke arah bottom lane. Karena sosok kita tahu gak akan ada gunanya dia untuk head-to-head dengan Esmeralda. Sampai bocor dengan udah. Dengan join dan divide ya. Oke, Okta tercuri kali ini. Satu retribution dari Andoryu. Mereka kehilangan turtle. Tapi sorry untuk turtle. Ini mindset yang diperlukan sih oleh para jungle ya. Mindset yang nggak boleh rugi doang. Yes. Mereka harus bikin ya lawannya rugi juga. Ya, Equal minimal. Iya. harus ada kehilangan sesuatu ya untuk terbuka. Itu selama Ray-nya belum Endless Barrel udah pasti bakal banyak banget mana kos yang harus dia lontarkan untuk menggunakan puncher. Office. Gak ada panjang. Itu dari yang gue bilang ya. Sekarang di atas juga. Lebihnya menuju ke arah mid ini cukup berbahaya saat di depan sana langsung mendapatkan poin kill instant terhadap Okta. Tanpa adanya Purify Okta tidak akan bisa berbuat dengan cukup banyak. Dan berpasukan dari tim Na'Vi. Mereka lebih memaksa mendobrak lane supaya membuat langsung dengan kesulitan. Di last lane Kid buat Andoryu tertahan dan one last hit. Andoryu kali ini ter-take down membuat perpasukan dari tim Dewa berhasil mendapatkan keuntungan. Oke mereka kehilangan Kid, oke mereka kehilangan Okta. Tapi Andoryu ter-shutdown dari segi farmingnya. Ini poin yang sangat-sangat membalikan keadaan ya. Kalau bottom lane, bakal coba dipaksa depan sana dan lihat poin kill terhadap Cars memberikan impact yang sangat besar. Lubang yang harus ditambah oleh perpasukan dari tim Na'Vi di arah bottom lane, tapi nampak ingat mereka nggak memiliki hero untuk bisa clear cepat. Selena dan juga ngomongin ke arah Matilda, oke Selena cepat, tapi lihat kalau Selena masuk sekali aja Prof. Escape skill mekanisme udah pasti keluar, minimal trigger. Apalagi kalau misalkan apa-apa ya dia yang ditargetkan sama Obsidian. Udah nggak bisa dash. tadi gue sempat tanya tadi juga. Dari Selena apakah cuma power pick dari hero power? Atau memang karena connectionnya nggak dapat. Oke, bakal coba di depan sana. Seorang Kid zoning out 3 player. Free di depan sana ada 0 point. Dua yang menuju ke arah sosok dari Lancelot yang tidak ada gunanya. Karena lihat betapa banyaknya cover yang diberikan dari para pasukan anak dewa. Obsidian memberikan DS yang sangat mahal. Damage yang diberikan membuat permasukan dari tim dewa. Fokus menuju ke arah mid lane. Turret menjadi pilihan utama. Kars sudah bisa menahan dengan cukup lama. Damage yang tidak bisa terbendung dan Kars tenggelam di depan turretnya sendiri. Wah, seperti berbeda suara tadi dari Na'Vi. Andoryu masih farming, masih ngambil buff. Andoryu dengan dirinya pertukaran dengan adanya particle buff itu nggak worth it, Tim. Banget. Nggak worth it. Sangat gak worth it. Dan permainan cooldown nampaknya ya dari Andoryu. Tapi dia gue bilang tadi, Be. Andoryu lagi ngambil buff. Iya. Ternyata di fight, di komit bahkan. Ada dua action ya yang dilakukan. Dan lagi attack itu gak bagus banget. Yang satunya lagi mencoba untuk mengambil purple buff, yang satu mencoba untuk melakukan setup di area turtle, otomatis yang turtle ini bakal digas. Setelah turtle didapatkan, invade jungle pun tidak bisa dijalankan. Kalau kita lihat dari item yang dibuat seperti Windtalker dan juga Husklow. Next, sepertinya seolah-olah kita punya bayangan kalau misalkan itemnya akan menuju ke berserker sendiri. Kalau item berarti ya. Connect. Oke, Cold di depan sana untuk Wild Dragon langsung di ult, tapi Baby kembali mengunci TP. Karena coba untuk bola membalikan kembali kanan diberikan perpasukan dari tim Dewa. Dan di depan sana mereka kehilangan dua pemain dan itu dia Baby mengunci jalan dari TP. Gak boleh pulang. Lagi-lagi Besa akan berbeda dengan konsep tarik ulur yang diinginkan dengan
kan Matilda tidak berjalan. Nah ini dia, Shiva ini kan rely banget sama dash-nya, Lin. Ketika kena pakai dash, ya Adam. itu yang ngebuat Kalian perjalanan apa? dari maybe lebih masa. Shiva dia nggak bisa kabur, dia jalan kaki. Yes, bener banget bakal lihat di sini Profesor Kami. Belum bisa. Sipe seakan-akan masuk mau pakai flicker ataupun gak flicker. Udah nama Dia aja, keluar, kemarin. itu udah cuma benar-benar pure jalan kaki. Ini gak boleh sih buat Shiva yang buka team fight-nya. Harus main kayak tadi efisiensi. Lelenya kena ditabrak pakai turtle ship, itu baru masuk akal. Kalau kasusnya kayak gitu pun. Makanya tadi gua Oke, Shortcut bukan di depan sana. Surprise! Ada Beteukir. Target mereka berbicara Peko dan lihat apa yang dipegang oleh Kelvin. Permainan semua mereka berhasil dikeluarkan tapi tidak ditinggalkan. Langsung di-following dengan tadi itu dia. Body block membuat sama buat Ken selamat. Ken still survive. Support system dari jungle yang sudah diberikan. Kita lihat bermain dengan sebagai pekerjaan. Bermain dengan energi sepenuhnya. Jungle bukan hanya tentang farming. Kill. Tapi itu juga tentang backup. Dikar harus cabut sebisa mungkin. Dan gak bisa. Ada cara untuk melangkah di depan sana. Shortcut bakalan shortcut yang membuat Carson gelap dan surprise. Kematian Kars bahkan lihat didatangi oleh 5 pemain dari tim Dewa dirayakan secara bersama dengan Kuesa. Akan menjadi point kill penenang saja. Just point kill penenang saja. Oke, tapi untungnya dapat 1 point kill. Sedangkan tim fight-nya 4 lawan 4. Daripada ketika ada Lord muncul dari Karsian tumbang. Timing yang buruk buat Navi sebenarnya. Sama-sama yang bagus by the way, kayak trapping juga tadi kan. Tapi ini dia owns dia. Dengan DPS-nya cepet banget ya. Untuk ngancurin objektif harus hati-hati loh. Pasifnya kan ke objektif. Kalau poppingnya juga sih. Poppingnya dia nih, kalau ada romer-romer di depan sana itu bahaya banget. Dengan sudah tidak pasif dan lihat Flying Cloud mencoba untuk membuat Kars kembali lagi oleh knockdown dengan sangat cepat. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah di 3 lane. Ya si V pun nggak bisa open. Ingat, yang tadi kami udah bilang. Kalau si V-nya sengaja buka duluan, itu bisa open counter. Sudah pasti ya, Shiva-nya bakal terbungkam. Gak bakal ada efek shoot pull, ada jet dulu yang bisa dibawakan. Lihat lagi, beberapa hero yang rely banget sama efek dash kayak Cho, Lancelot, dan bahkan mungkin Arlot salah satunya. Itu kerepotan kalau bisa Obsidian. Yang terlalu banyak dash effect-nya ini loh, yang membuat Obsidian-nya jadi bagus banget pick-nya. Dia nganterin raw banget berarti ya. Iya. Abyssal raw pun itu satu-satunya inisiasi atau setup. Nah, tapi itu pun belum bisa di-follow sepenuhnya. Karena kalau backupnya Dewa cepat, terus dibalikin gak sih? Ada Dark Wave kayak tadi. Tadi buktinya tadi kan, dia ya. masuk ke dalam tapi backup dari dan juga Kuesa itu ngebuat tim selamat. Ini bahkan itu tanpa adanya pass off ball nih. Satu ball nih. Bukan, bukan. Tapi ya tadi mereka menahan DPS tahan sih. Dan sekarang gua masih bisa ditahan, bisa dibilang slot yang lumayan bagus untuk fighting aja. Masih belum bisa untuk nabrak lagi. Tapi kalau dari Kin ya, sebentar lagi dia akan selesai dengan Nice. Bakal semakin superior dan ngebuat Karsnya nanti yang bakal semakin lebih under. Karena efek yang dia dapat dari Frostpunk juga bakal maksimal. Tapi melihat Kid yang muda juga ada dominan size ini membuat dia menjadi kuat lawan Kars. Tapi dia bisa sengaja penting pixel. Kuesa ada apa sih? Makan gua multinya kan. Iya, sengaja. Ya dari sebelum tadi itu ada satu. Kalau nggak ada yang mau kena kick ya bakal susah jadinya akan di belakang semua. Cuma ya harus hati-hati. Karena perbedaan goldnya sekarang lumayan jauh nih. Dewa unggul. Dilematik banget untuk ngomongin ke arah CV maupun ke siapapun ke belakang. Sudah ada hardball dan yang dilakukan CV sekarang mungkin paling wise adalah dia all dulu cleaning dia. Abis itu dia akan berganti. Kalau dia bisa berganti, kita akan menjadi satu poin yang sangat mahal sih. Karena kalau main gold susah, ya dia masih cek satu belakang juga susah. Kemudian dia datangnya belakangan, betul. Pancing atau dia incer ke obsidiannya. Itu jadi salah satu opsi juga. Oh, Boleh. Tapi balik lagi ada Punifa ya. Jangan lupa. Dia bakal nge-cancel beberapa sisi yang bakal dibawakan. Ya kecuali nanti yang main adalah Kars yang langsung jatuh ke belakang sama dengan Matildanya. Afro. Oh, kelihatan dia di depan sana King bakal nge-zoning out membuka para pasukan dari tim Nave. Itu dia yang sempat kita beritakan Lim. Di mana King akan coba membuka badannya sengaja untuk menjadi target utama, sengaja untuk menjadi korban. Dan lihat betapa banyak solusi yang dikeluarkan dan Nokta responsnya terhadap Way of Dragon yang bakal dikeluarkan terhadap dirinya. Tapi menandakan informasi tidak adanya. Oh, connect! Connect dari Way saat Way of Dragon dikeluarkan. Akan coba hold in, tapi kali ini shortcut terbuka.
coba dipaksa. Akan dimasukin ke arah belakang. Kan menjadi target utama dari seorang Maybe. Damage dari seorang yang tidak bisa dapatkan Kane. Lagi dan lagi. Bersinar. Men-zoning out. Semua damage diserap dan bahkan Kane menjadi target utama untuk seorang Andrew. Oh, masih. Head to head. One power situation. Jangan lupakan Andrew. Dia keluar lagi dari zona nyaman tadi. Dan kalau dia keluar untuk ke zona aman tanpa ada point kill. Itu nggak worth it. Mereka paksa. Mereka paksa dan itu dia yang sudah gue bilang. Mereka keluar dari zona aman dan Andrew hampir ter-takedown. CV kali ini hanya cuma bisa terdiam. Keluar dari zona aman di saat kalkulasinya tidak tepat. Itu nggak worth it, Profesor Lim. Itu dia tadi. So Dewa mendapatkan Lord kali ini. Lord yang lumayan mahal dan ngomongin winning condition, Dewa siap banget untuk tabrak. Iya, dia udah punya dominance eye, si Halbert juga untuk menjawab Cars. Sejujurnya Ray, dia bermain dengan sangat objektif sekali. Ini yang aku sering bilang loh, pemain Lancelot ketemu sama Esmeralda. Ayolah bikin si Halbert dan Ray. Dia udah punya si Halbert, dia udah punya brute force, endless juga. Ditambah lagi nanti ngomongin damage, dia punya hunter strike. Jadi kalaupun nanti dia miskalkulasi, dia ada efek movement speed-nya nanti bakal ngebuat dia bisa survive. Ini kalau ngeliat Maybe ini satu item lagi mungkin sekarang Win of Nature ya. Yes, tapi kita lihat di sini Lord tetap bergerak menuju ke main lane. Top turret menjadi target utama para pasukan dari Dewa. Dan lihat di depan sana, Mountain Chopper terbuka, tapi kondisi terlihat tidak ada yang bisa di-ulti untuk termasuk dari tim Dewa. Bahkan mereka biarkan mereka hancurkan terlebih dahulu. Yang mereka biarkan di tengah dan di arah top, ternyata mereka mencoba untuk mempersiapkan event tersebut di arah bottom. Nah, tapi kalau ngomongin soal Dewa ya, ditarik sedikit dari match sebelumnya, ketika melawan Anarchy, dia lumayan lamban loh untuk nabraknya. Dengan pukulan gold yang banyak pun, dia nggak mau yang overcommit. Jadi benar-benar disiplin gameplay. Berapa ya? Masih dapat itu orange ya. Nah, setidaknya mereka mendapatkan 2 base turret nih, apalagi bagian topnya yang penting menurut gue, krusial banget. Karena Lord di bagian bottom nih. Jadi sebenarnya Navi agak sedikit dirugikan di lane jauhnya. Dan mereka harus melakukan cut wave minion di bagian top lane, tapi lawannya adalah chip itu loh di lane akhirnya. Salah sedikit pushnya akan kena ganking pasti. Sementara ya kalau kita lihat harus seandainya bisa jadi nanti opsi dia itu yang akan take. Surprise Hunter Ryu. Ini agak cukup berbahaya, bayangkan kalau tadi tidak ada up bro. Satu kali dis dan bakal coba dipaksa oleh sosok dari seorang Ray. Dengan damage yang sangat masif, membuat Andoryu akan tergeletak di depan sana Profesor. Tapi buat sekarang ya, Muezanya sudah siap dengan immortality. Jadi kalau nanti Mueza bakal ditargetkan lagi, gak ada masalah buat sekarang. Yang penting dia tetap bisa shortcut. Jadi rumput dia sih kalau lagi nih malah fake berarti. Malah Kalau ikannya ke arah sana. Karena gue kalau ngeliat di Samsin ada mati udah anjir. Lumayan pede ya. Dia lumayan berani untuk membuka dan hati-hati. Sebenarnya gue bilang tadi Farfetch ini bisa jadi tempat yang sangat krusial. ya, show juga tuh tadi bagian top lane ya, ada 2 damage dari Dewa. Menandakan Navi bisa aja untuk melakukan dive. Kayaknya enggak, mereka mau melakukan cut wave aja. Mereka nggak mau kalah ini dari laning jauh. Oh, mereka mau dorong tengahnya terlebih dahulu. Mereka mau coba kontrol tengahnya, just in case dari Lancelot Ray-nya di arah top lane akan coba diganggu. Mereka masih punya wave di bottom lane. Dapat kontrol wave di arah lane. Mereka menang satu hal ya. Mountain Shocker, vision mereka akan tetap menang ketika objektif dilakukan. Iya. Belum lagi dengan Absolo yang terus-menerus diskon sama tapi akhirnya Dewa menang ke regroup. Di Mountain Shocker dibuka. Option Brilliant sekali ini bermain lebih safety lagi. Okta tahu dan tidak ada dimiliki. Lebih baik dia keluarin Order Millions. Next itu gue lagi. Yes. Itu setup. Ingat, landing jauhnya tadi dikontrol dengan rapi. Dewa harusnya punya pressure lebih banyak. Apalagi ada chip, jangan lupa. Ada satu Wywalk di sana. Itu bakal bisa ngebuka juga loh jalan bagi Dewa untuk bisa melakukan split push. Petnya ya, harus dijaga ya. Jangan sampai terceknya masuk ke dalam trap. Gila, Kin lawan Esmeralda, dia yang berani karena target utamanya sebenarnya Andoryu. Dia butuh anak tangga dong untuk depan sana dan Cars memilih untuk mundur ke arah belakang untuk terpasukan dari tim Dewa kali ini yang berhasil nge-take over map kontrol terhadap Lord. Tapi lihat Kin, target utama menuju ke arah Andoryu, terbang sampai ke depan sana. Kin versus everybody dan Kin tabrak oleh membuat para pasukan dari tim Dewa berhasil memporak-porandakan. Tapi shutdown terjadi, tapi nampaknya wipeout di depan mata. Ini bencana. Dewa benar-benar mentargetkan utama dan Kane menjadi spotlight kali ini, fokus karena base. Gak boleh apapun terjadi. Maybe akan coba untuk menangkan game pertama dan memastikan Dewa take